Selamat sore, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Haleluya. Kita bersyukur ya pada sore hari ini. Cuaca cerah meskipun sedikit mendung, tapi Tuhan mengasihi kita semua nggak sampai hujan. Amin. Kita bisa berkumpul bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita berikan kesempatan ya, biar kesempatan yang Tuhan berikan kita mau pergunakan sebaik mungkin. Kita mulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang baik. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pergunakan sebaik mungkin hari-hari ini. Mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya dalam hadirat-Mu lah kami mendapatkan kekuatan baru. Kami boleh dipuaskan. Tuhan, Engkau tahu setiap kami pada sore hari ini. Engkau menilai setiap hati kami. Tuhan, Engkau yang bekerja pada sore hari ini melalui puji-pujian, melalui firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat rohani. Kami pulang membawakan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Kami semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan. Iman kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Engkau tahu setiap kami. Berikan kami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan pimpin ibadah pada sore hari ini. Dari awal hingga akhirnya Engkau yang berkarya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya.
sungguh-sungguh lagi sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan sebab kasih setiamu. Oh, kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Yes. Katakan sebab kasih setiamu. Katakan sebab kasih setiamu. Sini siapa yang merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan? Siapa sini yang merasakan benar-benar jatuh cinta sama Tuhan? Amin. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya. Nah, semangat. Kita waktu jatuh cinta pakai gerakan. Saya minta Saudari Patrick bisa kasih gerakan dicontoh. Gak apa-apa ya. Nanti waktu aku jatuh cinta kita katakan gini ya. Ambil kiri kanan, maksudnya sepasang-sepasang seperti ini. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Biar semangat. Amin. Haleluya.
betapa indahnya kalau kita berkumpul bersama-sama, bersatu hati, berkat Tuhan akan tercurah buat kita. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kau rapati kepala
begitu mengasihi kami Tuhan. Kau mau semakin sungguh-sungguh apapun yang kami alami, Engkau Bapa selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Tuhan singkapkan lagi akan firman-Mu, supaya kami semakin mengerti akan isi hati-Mu Bapa. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Singkapkan lebih lagi akan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Perempuan-perempuan yang hebat. Amin. Bersama Tuhan kita pasti hebat dan luar biasa. Amin. Sore hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Saya dan saudara, kita terus belajar bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau dengan semakin maraknya media sosial yang luar biasa saat ini ya, begitu bebasnya orang memposting hal-hal yang secara etika itu di luar nalar itu ya, di luar nurul. Di luar nalar gitu ya. Kalau pasangan suami istri bisa ya, kalau posting kemesraan suami istri gitu sih lumrah ya. Tapi ini yang lebih berani, selingkuhan lebih berani memposting kemesraannya dengan selingkuhannya. Atau banyak orang memposting hal-hal yang seharusnya tidak ditunjukkan untuk umum ya. Berani, tapi pada hal yang salah, pada hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sore hari ini Tuhan mengajari saudara dan saya, keberanian yang dari Tuhan itu seharusnya kita gunakan untuk apa sih? Apakah untuk korupsi, untuk membohongi orang, untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang sepertinya saat ini, wah begitu luar biasa terjadi di sekeliling kita. Mari kita belajar dari seseorang yang menurut ukuran manusia tidak pantas, tidak layak untuk ditulis mungkin di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab sudah mencatat nama ini sebagai seorang tokoh yang begitu luar biasa dan layak untuk kita contoh. Keberaniannya mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, dan dia bisa menyelamatkan banyak orang. Rahab, kalau kita dengar nama ini, oh iya tahu saya di Alkitab tuh kan perempuan sundal kan, hidupnya nggak bener kan, ini itu kan. Kayak biasanya orang itu lebih mudah mengingat kejelekan seseorang daripada kebaikan-kebaikannya. Lebih cekat yang jelek daripada yang baik. Seperti peribahasa, karena nila setitik rusaklah susu sebelanga. Orang meskipun melakukan banyak kebaikan, tapi begitu kecentok satu kali dek gitu, sing dieling-eling sing elek gitu ya. Tapi firman Tuhan mengajari, jangan hanya melihat yang negatifnya saja, tapi lihatlah bagaimana potensi dia, keberanian dia melakukan tindakan yang luar biasa dalam sisa hidupnya. Dulu mungkin Rahab adalah perempuan yang tidak benar hidupnya di hadapan Tuhan atau orang-orang di sekelilingnya. Dia adalah seorang perempuan sundal yang hidup di tembok Yeriko, disebutkan dalam Alkitab ya. Di tembok itu tempat penjaga-penjaga melakukan tugasnya. Wah, perempuan ini juga melakukan tugasnya di tempat itu. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, ada yang lebih yang bisa dia lakukan daripada perkara-perkara yang tidak baik yang sudah dilakukan. Saat dia mendengar tentang perbuatan Allah yang luar biasa terhadap bangsa Israel. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17, yuk kita baca dulu. Roma pasal 10
ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul saat saudara dan saya mendengar sesuatu. Dan sesuatu itu pastinya bukan gosip, bukan berita-berita dari dunia ini, tapi dari firman Allah yang hidup, yang sanggup memberikan saudara dan saya pengharapan, dasar kekuatan, sehingga kita mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Saat Rahab mendengar tentang perbuatan Allah yang besar terhadap bangsa Israel, dia mengambil keputusan yang luar biasa yang sanggup mengubah kehidupannya. Mari kita baca ayat demi ayat di dalam Yosua pasal 2 ayat 1 mulai. Saya akan baca untuk saudara dan saya. Ayat 1, Yosua pasal 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Kita berhenti sebentar. Kalau ayat demi ayat tadi mengatakan, wah ini perbuatan yang mempertaruhkan nyawa, ya kan? Kalau Rahab ini ketahuan berbohong oleh tentara Kanaan, dia pasti, tidak hanya dia, tapi kemungkinan besar seluruh kaum keluarganya bisa tewas. Tapi karena saat dia mendengar
Allah Israel yang luar biasa itu sudah menyelamatkan bangsa Israel. Dan dia tahu bahwa ketakutan, kegentaran yang hebat sedang melanda Kanaan. Dia mengambil keputusan yang luar biasa. Meskipun resikonya sangat besar. Dia mengadakan perjanjian dengan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Aku kan sudah menyelamatkan kamu. Aku minta imbalannya. Selamatkan kami, seluruh kaum keluargaku. Dan 2 pengintai itu mengatakan, iya, asalkan kamu nurut. Suruh seluruh kaum keluargamu diam di dalam rumah ini. Jangan satu pun yang keluar dari rumah ini. Karena pada saat seseorang keluar dari rumah ini, kami tidak akan lagi menanggung nyawa orang itu. Dari ayat-ayat berikutnya nanti saudara bisa baca. Dan Rahab menepati. Ya, aku berjanji. Aku akan menaruh benang kirmis ini sebagai tanda kalau rumah ini yang harus diselamatkan. Dan pada saat bangsa Israel menyerang Kanaan, membumi hanguskan seluruh rakyat di Kanaan, hanya Rahab dan seluruh kaum keluarganya yang ada di dalam rumah itu yang diselamatkan. Ini satu hal yang luar biasa, bukan? Tindakan yang berani mengambil risiko. Kalau ketahuan, wah, taruhan nyawa. Tapi Rahab memberikan contoh keteladanan untuk saudara dan saya. Meskipun dulu mungkin hidup kita ini tidak benar, banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, banyak dicemooh orang, tidak diperhitungkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi dia mengambil langkah yang luar biasa untuk memperbaiki kehidupannya. Dia memiliki keberanian saat dia mendengar kabar yang luar biasa itu. Dia mengambil tindakan iman. Aku mau berubah. Aku yang mungkin dulunya orang yang egois, hanya mementingkan kepentinganku sendiri, tidak peduli dengan orang-orang yang lain. Ya jelaslah, kalau saudara bisa berpikir secara logika, pelacur itu tidak mementingkan hati-hati yang hancur di sekelilingnya. Dia hanya mementingkan pokok aku dapat penghasilan. Kan seperti itu kan. Keegoisan yang sangat luar biasa. Tapi saat dia mendengar kabar keselamatan, dia mengambil keputusan, aku mau berubah. Tidak hanya aku yang harus selamat, tapi aku harus menyelamatkan orang tuaku, saudara-saudaraku, kaum bangsaku. Dan itu dibuktikan oleh Rahab. Di dalam Yosua pasal 6. Ayat 21 sampai ke 25. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Oh, bayangkan. Tidak hanya manusia yang ditumpas oleh bangsa Israel, tetapi sampai kepada hewan-hewan peliharaannya. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia
dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Tidak hanya diselamatkan, tapi diajak tinggal bersama-sama. Rahab memiliki kehidupan yang baru, benar-benar kehidupan yang baru, dan yang pasti hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Kalau kita tahu bangsa Israel itu menuruti hukum Taurat dengan luar biasa. Segala perintah peraturan yang difirmankan oleh Tuhan, mereka harus ikuti dengan benar satu persatu. Bolong satu aja hukumannya luar biasa pada saat itu. Dan saya tahu saat Rahab tinggal bersama bangsa Israel, dia juga belajar menuruti perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Hidup yang lalu, yang lama, yang tidak baik, yang jahat, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, ditinggalkan. Dia melangkah bersama dengan Tuhan. Dia berani mengambil tindakan yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Perbuatan yang mana? Pasti bukan yang lalu, tapi perbuatannya yang terkemudian. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Yang terpenting, Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud. Titik. Wah, luar biasa. Dari seorang perempuan sundal yang kehidupannya mungkin dibenci banyak orang. Tapi saat dia mengambil keputusan yang berani untuk mengubah kehidupannya, menyelamatkan banyak orang, Tuhan mencatat namanya sebagai salah seorang dari yang menurunkan Yesus Kristus. Satu hal yang luar biasa ya, perubahan hidup yang luar biasa yang pasti tidak pernah diduga oleh seorang pun. Saya tidak tahu apa yang saat ini saudara pernah alami. Setiap orang di tempat ini tidak pernah mengenal dengan benar bagaimana kehidupan masa lalu kita masing-masing. Tapi satu hal, Tuhan itu mengenal saudara dan saya sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Orang hanya bisa melihat kita di luarnya. Oh, orang itu gini, oh orang itu gitu. Si A, si B, si C begini. Tidak ada satupun yang mengenal dengan baik kehidupan setiap kita. Hanya Yesus. Dan kalau kita tahu dan menyadari sore hari ini, kalau Rahab saja bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa dipakai Tuhan, kenapa saudara dan saya tidak? Kita pun bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, asalkan kita memiliki keberanian yang benar, mengambil keputusan yang benar. Saya mau berubah, saya mau hidup benar-benar dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam perintah Tuhan. Dan
yang pasti kerinduan yang benar itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu tahu dan Dia punya banyak cara, Dia punya banyak jalan untuk membuat hidup saudara dan saya semakin berarti dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang penting itu berani mengambil keputusan meskipun banyak rintangan, banyak hal yang membuat saudara dan saya mungkin bisa, oh aku ini pingin hidup benar loh Tuhan, tapi kok ada aja masalahnya, ada aja rintangannya, ada aja godaannya gitu ya. Tapi saat kita mengambil keputusan, saya mau mengambil keputusan yang baik, yang benar seperti yang Tuhan mau, Tuhan pasti memberikan kemampuan untuk saudara dan saya. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita bisa gagal. Tapi kalau Tuhan yang bersama dengan kita, kita pasti menang. Seperti Rahab sudah menang, dia menjadi berkat. Dan namanya tertulis dalam Alkitab ini. Saya percaya setiap kita tidak hanya ingin cuma selamat di dalam dunia ini, tidak hanya sukses di dunia ini, tapi yang terpenting yang harus saudara dan saya rindukan adalah nama kita tertulis di dalam buku kehidupan yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita yang mau sungguh-sungguh mantep iring Tuhan. Apapun cobaannya, apapun godaannya, kita mau tetap fokus sama Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita bisa mengecewakan kita. Orang-orang di sekeliling kita bisa menyakiti kita, membuat kita pahit. Tapi yang terpenting yang harus kita ingat, saya harus melakukan perintah Tuhan. Saya harus melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak mau gagal. Karena kita tahu hidup di dunia ini cuma sementara. Yang terpenting adalah yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Rahab sudah memberikan contoh yang luar biasa untuk kita. Mari kita teladani kehidupan Rahab ini, kehidupannya yang baru, yang dipulihkan oleh Tuhan. Rahab manusia seperti saudara dan saya, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Tapi yang pasti saat Yesus ada di dalam saudara dan saya, Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Dia terus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus maju dan menang bersama-sama dengan Dia. Amin, firman Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.
kasih buat firman-Mu. Tuhan yang terus ingatkan kami untuk biarlah setiap kehidupan kami boleh berani seperti Rahab. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mungkin melakukan segala hal yang menyakitkan hati-Mu. Tuhan, kami mau dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, Tuhan yang mampukan kami untuk kami terus menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Kau berkati Ibu Gembala kami. Tuhan, kami percaya Kau terus pakai dengan luar biasa. Kami mau terus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami tidak berhenti untuk hanya mendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kolektor dijalankan, kita angkat pujian jatuh cinta. Ditemenin sama sebelahnya, mau? Ayo C, tak jemput ya C ya. Ayo C. Oh tadi ke situ, ya wes. Balani lagi wes, aku tak madep belakang sudah ya Kak, lagi Kak. Ayo habis ini ndak boleh dianu loh ya, ndak boleh dipindahin ya. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Stop. Siapa? Ayo Bu. Ayo Bu Ida. Bu yang maju dapat berkat. Yang dapat bunga dapat berkat. Ayo Bu. Jadi begini ya ibu-ibu. Kadang kita ini cuma tahu. Oh saya tahu Bu Utoyo. Oh saya tahu Bu siapa lagi Bu Ari. Tapi saya tuh enggak kenal secara pribadi. Kenal pribadi itu gimana? Kesukaannya apa? Kerjanya di mana? Rumahnya di mana? Anaknya berapa? Punya pergumulan apa? Ya, kalau kita mengasihi berarti kita harus saling mengenal ya. Ayo Bu Ida. Ya, tepuk tangan tuh Bu Ida. Ayo Bu. Sini Bu. Tak temenin. Ya udah saya merem biar enggak kelihatan. Enggak apa-apa, cuman kenalan aja enggak apa-apa. Pengen dengar suaranya, enggak disuruh nyanyi. Oh berdua, ada usulan berdua, boleh berdua. Kalau bersatu takut berdua. Nanti berdua takut bertiga.
Ayo Bu. Ya, saya teleponkan anaknya untuk nganu di sini. Iya. Ayo Bu, maju Bu, sini. Enggak apa-apa Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Ida. Saya boleh dibantu diberikan mic satu untuk Bu Ida. Pas, warna merah, bukan suatu kebetulan ya Bu ya. Salaman dulu Bu. Oke, sebentar Bu. Mic-nya masih dikirim, minta tolong mic-nya. Ya. Saya madep mana nih? Oke. Bu, boleh kenalan namanya siapa, tinggal di mana? Saat ini kesibukannya apa? Nama saya Ibu Ida. Tinggalnya di mana Bu? Tinggalnya di Kalijaten, Mm-mm. RT 6 RW 1 Taman Sepanjang. Mm-mm. Putra, putri ada berapa? Putra ada 2, Putra ada 2. Menantu ada? belum. Belum. Lagi nyari menantu apa enggak? Boleh. Oh boleh. Kak Angel, anak-anak kamu muda tolong ya. Bu, kriterianya nanti japri ya. Bu, apa yang ingin diceritakan? Misalkan mungkin ada pergumulan, ada kesaksian boleh, atau selama mengikuti ibadah kaum perempuan ini, apa yang Ibu dapatkan, berkat apa yang Ibu bisa dapatkan? Boleh, waktu dan tempat saya persilahkan. Lagunya sedih banget sih. Iya. Ibu sini Bu, dekat sama saya Bu. Tuhan tolong ya Bu. Kita satu keluarga, amin. Kalau satu punya pergumulan, karena kita saling mengasihi bahwa kita satu tubuh dalam Tuhan, yang lain juga akan merasakan. Jadi kita harus saling mendukung dalam doa. Ya, Bu, boleh Bu, sedikit aja cerita. Mungkin pergumulan boleh. Kalau masalah pergumulan, kalau saat ini saya cuman anak saya yang pertama sampai saat ini masih belum mau ke gereja, itu aja sih. Tapi kalau pertolongan Tuhan banyak sekali. Saya sudah sangat banyak ditolong sama Tuhan. Dan yang paling sedih juga seneng ya, pada bulan ini anak saya pergi merantau ke Jakarta karena dapat pekerjaan baru. Itu juga merupakan pertolongan yang luar biasa menurut saya. Tapi juga sedih juga karena tiap hari biasanya bersama-sama, sekarang jauh. Itu aja. Dan sekian saksian saya. Oke, terima kasih Bu Ida. Puji Tuhan ya. Doa seorang ibu yang luar biasa. Ya sedih ya, seneng ya, anaknya dapat pekerjaan, seneng ya Bu ya. Tapi kalau jauh, biasa kumpul ya Bu ya, tiap hari lihat, tiap hari dengar ya. Terus tiba-tiba berpisah. Tapi doa itu tidak terbatas ruang dan jarak, waktu. Doa seorang ibu dimanapun anak-anak berada pasti Tuhan akan menyertai. Ya, Bu Ida belum selesai. Bunganya sebut satu nama,
diserahkan ke siapa bunganya, gantian nanti yang diserahkan bunga boleh maju ke depan. Pilih satu Bu Ida bunganya. Bu Rum. Iya. Ya Bu, diserahkan bunganya. Iya. Estafet. Boleh, tapi maju dulu, selesaikan dulu tugasnya baru nanti boleh juga menyerahkan. Silakan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bu Rum. Silakan diambil mic-nya. Boleh sharing, boleh kesaksian, boleh apa lagi? Oh, kesaksiannya panjang. Ya, nanti kita bersambung. Oke. Puji Tuhan ya, terima kasih. Bu Ida kenapa ya ke aku? Hafalnya sama aku kali ya. Terima kasih. Yang pasti bersyukur ya, saat ini bisa beribadah. Tuhan masih mengasihi saya terlebih ya. Kalau memperkenalkan sih memang saya baru di sini ya. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa bersama-sama ya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita saling menguatkan yang pasti. Kalau ngomong bersaksi sih anak saya 2. Anak 2, 1 udah married, 1 masih bekerja di luar negeri ya. Bu Ida bersaksi sedih. Saya awalnya juga sedih sih, menangis beberapa hari karena jauh di Dubai ya. Tapi saya pikir bahwa anak keluarga itu, suami apa yang kita punya itu kita nggak ikut punya, cuman dititipkan aja. Karena itu kepunyaan Tuhan yang pasti ya. Seringkali saya sedih gitu. Tapi saya pikir, enggaklah Tuhan, mungkin Tuhan izinkan saya seperti ini. Setiap hari saya sedih Kak, karena apa ya, semakin saya tua kok anak-anak saya nggak ada semua gitu. Anak saya yang sudah married di Bandung, saya punya cucu kelas 6 SD. Ya cuman saya bersyukur lah, saya dikasih kekuatan yang pasti saya bisa beribadah. Itu aja. Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Ini dioper ya. Bunganya boleh diserahkan kepada siapa, Bu Rum? Saya kasihkan ke Bu Kikin. Boleh. Bu Kikin ada di hatinya Bu Rum. Wah, luar biasa. Ya, boleh diserahkan. Nggak boleh menolak. Ya, kita berbagi berkat, berbagi kesaksian. Ya. Tolong volumenya dikecilin nanti mic-nya Bu Kikin ya. Mari hambanya maju. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Kikin yang sudah setia menjaga gereja 24 jam. Silakan Bu. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris ya. Tolong subtitlenya disiapkan. Ya silakan Bu Kikin. Shalom Ibu-ibu. Puji Tuhan ya, kalau sampai hari ini Tuhan itu luar biasa memberikan kekuatan kepada saya ya. Kalau secara dipikir-pikir ya, saya kan harus ngurusi semua gereja ini sendirian. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya ini bukan sombong ya, saya ini nggak pernah sakit. Betul, saya ini nggak pernah sakit selama saya di gereja. Kalau dipikir-pikir, apalagi kalau di bulan-bulan Natal ya, latihan hampir tiap hari, masak, kadang masak di Sabtu, masak untuk Minggu pagi, nanti siang masak lagi untuk rapat, untuk latihan sore. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya ya capek-capek, cuman nggak pernah sampai sakit kayak apa itu nggak pernah. Itulah kalau kita itu melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mungkin dalam hal kecil apa, tapi kalau kita melakukan dengan sukacita, dengan tulus, saya percaya
percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Amin. Mungkin itu saja. Ayat firman Tuhannya. Sudah? Yakin? Tidak ada yang ketinggalan? Oke, boleh tepuk tangan untuk satu lagi ya. Bunganya diserahkan ke siapa, Bu Kikin? Yang di belakang juga boleh diserahkan di belakang. Itu Bu Monika sudah siap bersaksi. Yang di belakang boleh. Atau kepada anaknya sendiri, Tiara, boleh. Jangan kabur yang dikasih bunga ya. Oh iya, silahkan Ibu. Oh iya. Berdua boleh ditemenin, boleh kenalan, enggak apa-apa. Ya, namanya siapa? Ya. Kata orang kalau nggak kenal maka tak sayang. Nanti kalau sudah kenal makin sayang. Amin. Mari maju. Saya juga belum kenal. Boleh berikan tepuk tangan berdua. Atau digandeng sama Bu Kikin boleh. Ya, perwakilan berarti ya. Ya, baju ungu cantik sekali. Mari silahkan mic-nya boleh diambil. Ya, Shalom. Shalom. Saya ingin memperkenalkan teman saya, namanya Ibu Linarti. Dia tinggalnya di Karangpilang, dekat lampu merah ya. Itu. Karangpilang dekat lampu merah itu kira-kira ada 5 lampu merah sih Bu, kalau nggak salah. Lampu merah yang sebelah mana? Yang urutan keberapa? Nah, harus maju biar nggak kesasar nanti kalau kita besok. Boleh? Mari maju. Bu Lina maju. Iya. Nggak apa-apa Bu, kalau takut merem. Ya, kita sambut Ibu Lina. Keluarga kita yang baru. Kaget saya. Shalom Bu Lina. Shalom. Ya, puji Tuhan, teman Ya. saya ini dulu kena sakit stroke ya. Jadi kalau berbicara juga masih agak susah. Oh, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan kasih pemulihan. Dia Amin. setia mengikut Tuhan kembali setelah beberapa tahun mungkin ya, tapi Tuhan pulihkan, puji Tuhan. Amin. Bu Lina tetap semangat dalam Tuhan. Kita nanti bantu doa untuk Bu Lina juga boleh ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Hobinya apa Bu Lina? Atau makanan kesukaannya apa? Kita setiap minggu ada bazar. Oh, kesukaannya makan bakso. Oh, makan bakso. Ya, panitia bazar tolong dicatat ya, diadakan menu bakso. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Ada yang sukarela mau maju? Sebelum saya ngasih satu orang lagi, masih punya waktu 5 menit. Dari kaum muda ya, tadi kan dari kaum ibu sudah. Kaum muda belum. Kak Angel diserahkan ke siapa bunganya? Hah? Hah? Kak. Siapa? Ya, saya lihat ke ketua kaum muda aja. Ditunjuk siapa Ibu? Ketua kaum muda Bu Rektor. Jeng. Keisha. Iya. Iya, sambil nari boleh. Sebelah sini ya. Perkenalkan diri dulu. Keisha sudah punya pacar by the way? Belum? Belum Bu Ida, belum punya pacar. Shalom semuanya. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Kezia. Saya biasanya ibadah ikut kaum muda hari Minggu siang. Ya. Apa ya Kak? Saat ini kesibukannya apa? Sudah kuliah atau masih SMA? Kayaknya masih SMA kayaknya. Pengennya ya. Ternyata sudah kuliah. Untuk saat ini kesibukannya masih kuliah, masih semester 2 di ITS mungkin. Jurusan apa? ITS? Jurusannya teknologi kedokteran. Terus
Mungkin sekarang lagi bergumul dengan banyaknya tugas kuliah, gitu aja sih. Oke, ITS loh, luar biasa. Teknologi kedokteran, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setiap hari ada yang nganter ke kampus atau berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Berangkat sendiri, oke. Berangkat sendiri loh. Mama tidak hadir hari ini? Iya, Mama kebetulan lagi sakit, jadi nggak bisa lagi hadir sakit. ya. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan? Satu pertanyaan untuk Keisha. Loh, yang heboh temennya. Mau tanya atau mau ini maju ke depan nemenin Keisha? Mau Aiko maju ini. ke depan ya, itu Aiko. Aiko ya, Iya. oke. Aiko boleh maju. Ayo Aiko. Ayo maju. Aiko, mamamu kemana? Tidak bisa dijelaskan. Sudah tahu dari statusnya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karin Aiko Estralda. Biasanya dipanggil Aiko. Terus sejak retreat kemarin dipanggil Santi. Iya. Gak tahu kok bisa ya. Iya. Terus apa lagi nih Kak? Loh, pacar. Gak boleh. Masih ya. sekolah. Saat ini Sekolah. kelas berapa Aiko? Sudah lulus SMA kelas 3. Sudah lulus ya berarti. Melanjutkan ke? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Oke. Kepinginnya? Kepinginnya kerja. Wis. Kerja di mama. Iya, jaga Iya. toko. Biar uangnya banyak. Soalnya pengusaha ya Ego ya. Jadi kalau pengusaha itu memang harus punya bisnis sendiri. Hebat loh, masih muda punya bisnis sendiri, luar biasa. Terus pergumulan mungkin yang perlu didoakan selain jodoh? Aduh, sulit juga ini. Apa ya? Kedepannya aja sih, masa depan. Masa depannya maunya gimana? Masa depannya mau jadi orang yang sukses dan berpengaruh bagi sesama. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Aiko. Puji Tuhan. Dikembalikan ke Kak Angel. Ya. Penutup malam hari ini kita panggil Kak Angel, boleh maju ke depan. Maju Kak Angel. Tisu sudah disiapkan, kanebo aja bukan tisu atau anduk. Nah, kita enggak mau sedih-sedih ya, kita mau setiap kesaksian kita itu menjadi berkat, menjadi kekuatan tuh setiap kita yang lain. Oke, shalom Bapak, shalom Ibu-ibu. Ada bapaknya dua sebelah. di situ Iya, sama di bapaknya. situ. Ya bersyukur, ya semua sudah, nama saya Angel. Saya bersyukur sama Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Mungkin kalau mau saksi banyak yang mau disaksikan ya, tapi yang mau saya saksikan ke ibu-ibu, bapaknya lagi ya, ke bapak ibu. Ya mungkin hari-hari ini atau beberapa waktu ke belakang ada berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga. Tapi ya saya bersyukur ya, saya punya Tuhan yang luar biasa hebat ibu-ibu ya. Jadi saya hanya istilahnya apa ya, cuma bertahan karena ya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya gitu ya. Meskipun satu dan lain hal yang terjadi, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan papa dan mama dan kami sekeluarga gitu. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, terus mengandalkan Tuhan, terus percaya sama Tuhan. Kekuatan yang sejati adalah ketika saya benar-benar sudah tidak punya kekuatan, saudara, tapi Tuhan tuh kasih saya suatu kekuatan yang saya nggak pernah bayangin sebelumnya, dan itu yang saya syukuri sampai hari ini. Saya juga punya keluarga di tempat ini yang luar biasa mendoakan saya secara pribadi. Saya juga punya teman-teman youth yang sangat mengasihi saya. Terima kasih gitu ya. Terima kasih buat doa-doanya. Ya semakin hari kita semakin sama-sama kita berusaha menyenangkan Tuhan. Kita sama-sama
ikut Tuhan sampai tugas kita di dunia ini sudah selesai. Itu yang mau saya sharingkan ke ibu-ibu semua. Terima kasih. Terus doakan saya dan keluarga. Saya percaya suatu saat nanti Tuhan pasti terus kerjakan yang terbaik buat saya dan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Angel. Boleh sekalian dikembalikan ke atas mic-nya. Ya, jadi kita itu saling mengenal satu dengan yang lain. Tidak hanya ketemu di gereja, oh saya tahu Ibu A, Ibu B, tapi kita mau lebih mengenal lagi, lebih dekat lagi supaya kita juga bisa saling mendoakan, lebih dekat lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Saya juga mau saksi sedikit aja. Soalnya saya kalau saksi bisa setengah jam. Ya, satu kali beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya menikmati satu berkat, saya bisa pergi ke satu tempat ya. Dimana untuk mencapai tempat itu tuh perjuangannya luar biasa, 9 jam naik kendaraan ya. Jadi harus melewati rel kereta api, melewati laut 2 jam gitu. Kemudian yang saya percaya bahwa dalam setiap keseharian kita Tuhan itu mengajarkan kita bisa lewat apapun, bisa lewat siapapun, bisa lewat peristiwa apapun, lewat yang ada di sekitar kita. Nah hari itu ketika saya kembali ke Surabaya, Ibu, kapal yang saya naiki itu kena ombak luar biasa ya. Jadi ombaknya tuh lebih tinggi daripada saya. Terus tuh kan saya belum bisa nangis. Waktu itu karena ada beberapa orang, tapi ketika saya duduk, saya tuh sudah minum obat anti mabuk ya. Harapan saya kalau pas lagi gelombang tinggi begitu saya bisa tidur. Paling enggak saya enggak merasakan goncangan-goncangan di kapal. Itu saya sudah naik kapal yang ekspres, bukan kapal yang ferry gitu. Jadi harapannya itu maksudnya kayak lebih aman gitu. Tapi tetap gelombang itu tanpa pemberitahuan tiba-tiba menyerang ya. Itu tidak hujan, tidak mendung, tidak apa, cuaca sangat baik. Pergi pulang saya berdoa Tuhan kasih cuaca yang terbaik, karena laut itu sekitar 2 jam saya mesti nyebrang laut ya, plus 1 jam dan 1 jam untuk menuju ke pulau itu. Jadi di laut itu lumayan lama. Terus kemudian ketika saya duduk, saya sudah minum obat anti mabuk, saya dalam hati saya kok gak ngantuk-ngantuk ya, kok gak turu-turu sih, apa kurang dosisnya gitu ya. Tapi di situ Tuhan itu kayak mengingatkan begini, aku loh ada di belakangmu gitu ya. Jadi Tuhan tuh ingatkan ketika perahunya murid-muridnya itu kena badai dan Tuhan tuh ada di belakang. Terus saya cuma lihat di belakang gitu. Tuhan, aku tahu Engkau ada di belakangku. Aku enggak sendirian gitu ya. Kalau Tuhan izinkan aku boleh pulang, berarti Tuhan masih belum selesai sama hidupku. Tapi kalaupun misalkan terjadi sesuatu, aku tahu pertolongan Tuhan tuh enggak pernah dibatasi, mau di tengah laut, mau di tengah pulau terpencil, mau di tengah kota besar, itu Tuhan tidak pernah terbatas menolong. Kalau Tuhan mau menolong, pasti Tuhan menolong. Saya cuma berdoa begitu, Tuhan tolong aku. Teman-teman kanan kiri itu sudah minum obat duluan dan mereka tuh tidur ya. Jadi saya tuh sendirian melek ya saudara. Jadi saya melihat ombak itu sangat tinggi. Saya bilang, Tuhan, ya ampun, begini ya rasanya mungkin ya murid-murid Tuhan waktu itu di tengah ombak. Itu air belum sampai masuk ke dalam perahu, tapi menurut saya itu sudah sangat serem banget gitu. Terus kemudian singkat cerita saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah dibatasi apapun, kalau Engkau berkenan menolong pasti Tuhan tolong. Singkat cerita bukan tiba-tiba ya, kayak rasa 2 jam itu kayak cuma sebentar. Ya memang masih badainya tidak hilang. Kadang-kadang masalahnya belum selesai, tapi yang Tuhan tenangkan lebih dulu adalah kita. Kekuatan yang Tuhan tambahkan itu adalah kita. Masalahnya mungkin belum selesai, tapi yang dibuat tenang dulu itu kita. Karena mungkin waktu itu saya sudah pasrah sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong yang terbaik. Saya tenang, jadi meskipun badannya masih, gelombangnya masih, tapi saya tenang dan saya tidak merasa 2 jam tuh tiba-tiba nyampe gitu. Ketika saya menginjakkan kaki di daratan tuh rasanya, Tuhan terima kasih. Aku masih bernafas, masih boleh hidup, masih bisa ketemu malam hari ini. Ya masih bisa jualan basar tadi ya. Jadi belum selesai ya. Masih ada hal-hal lain yang saya mesti kerjakan bersama Tuhan. Dan kiranya pertolongan Tuhan juga menyertai setiap kita dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami, percayalah pertolongan Tuhan itu sangat spesial. Buat saya, buat kita semua yang di sini, mungkin masalahnya tidak sama, mungkin kekuatan kita tidak sama, tapi pertolongan Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin, amin. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman sebelum kita menerima doa berkat.
Haleluya, biarlah malam hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh jadi berkat buat setiap kita. Tuhan menolong setiap kita. Ya, setiap Rabu ada doa kaum perempuan, khusus minggu ini karena kita ada doa kepenuhan Roh Kudus. Jadi doa yang pagi dialihkan ke atau digabung ke sore. Mulai hari Senin sampai hari Kamis, hadirlah di gereja pukul 7 sampai selesai. Ya, doa kepenuhan Roh Kudus. Kemudian ini adalah anak-anak kaum muda merayakan ulang tahun yang ke-37. Nah, itu ada foto saya, berarti saya belum selesai ya, kontraknya belum habis. Ya, Ibu-ibu, kaum perempuan yang luar biasa, kalau ingin menjadi bagian dari kegiatan ini, kita ada donasi juga, ada charity juga, boleh, ada sembako dan lain-lain. Uang tunai juga boleh, nanti bisa WhatsApp ke saya, bisa digunakan untuk kegiatan ulang tahun kaum muda. Next, ada lagi Kak? Ya, ini pasca Gembala GPPS, ini acara nasional ada di Hotel Fasa mulai tanggal 17 sampai 20 Juni. Pendaftaran masih bisa Ibu Gembala? Sampai tanggal 13, yang mau mendaftar boleh langsung menghubungi ke Ibu Gembala. Khusus pelayan Tuhan. Ada lagi? Sudah, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita malam hari ini. Ibu Gembala boleh doa berkat. Ibu Gembala senior boleh maju ke depan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur kalau sore sampai malam ini kita semua bisa berkumpul ya. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kita semua sehat, bisa menyelesaikan ibadah kaum perempuan sampai selesai. Dan kita juga jangan lupa mendoakan mereka yang tidak hadir saat ini. Mungkin tidak tahu namanya, tapi kita berdoa yang tidak hadir, yang biasa hadir, yang belum pernah hadir, kita juga doakan ya. Kita doakan juga buat anak-anak kita, mantu cucu ya. Mungkin tadi yang dipanggil bersaksi, jangan malu ya. Kita ini semua bersaudara. Semua hamba-hamba Tuhan dulu enggak bisa juga, saya dulu pemalu ya. Enggak bisa apa-apa ya. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, kita pasti berani tadi. Judulnya tadi berani. Jangan takut, jangan malu ya. Semuanya kita ada bersaudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kaum perempuan pada malam ini sebelum kita pulang ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, bukan kebetulan kami kaum perempuan khususnya bisa hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan kami saat ini. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, baik yang melayani pujian penyembahan, melayani firman Tuhan, musik, song leader singer Tuhan. Tuhan baik multimedia juga Tuhan tolong. Tuhan semuanya tidak sia-sia. Juga Ibu Kikin yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan segala jeripayah yang tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Anak-anaknya semua berhasil. Satu kali punya rumah sendiri. Tidak di sini terus. Tuhan kalau Bu Kikin sakit tidak ada yang bersihkan gereja. Berarti Bu Kikin diberi kekuatan yang baru senantiasa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik. Engkau bertanggung jawab kepada anak-anak-Mu yang mau melayani Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus, tolong Tuhan ibu-ibu yang tidak hadir pada malam ini, yang biasa hadir mungkin bepergian, mungkin sakit, mungkin tidak ada keuangan dan sebagainya. Tuhan tahu, lawati mereka Bapa. Yang belum pernah ikut ibadah perempuan juga Tuhan gerakkan hatinya supaya mau bersama-sama kami untuk beribadah. Supaya kami semuanya selalu saling memperhatikan, saling menolong, saling memaafkan. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih Ibu Lina juga terlebih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Supaya ada perubahan dalam kehidupannya Tuhan. Supaya Ibu Lina lebih maju, lebih berani lagi. Satu kali bisa melayani Tuhan.
apapun yang dia bisa kerjakan, apapun yang dia ada saat ini. Tuhan, baik ibu yang tadi juga temannya Ibu Lina, supaya ibu jadi saksi bagi keluarganya. Oh Tuhan, terima kasih adik-adik kami Tuhan, anak-anak kami yang masih kuliah, masih sekolah, yang mau menghadapi pekerjaan, cari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan, semuanya pasti ditolong Tuhan. Asal semuanya boleh mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Tuhan Yesus juga Tuhan tolong Ibu Ida, biarpun jauh dengan anaknya Tuhan, apalagi Ibu Rom yang jauh di luar negeri, Ibu Ida masih di Jakarta ya. Tapi jangan sedih, Tuhan yang memelihara anak-anaknya Tuhan, mantu cucu semua. Oh Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan. Doa orang benar dan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Terima kasih ya Tuhan. Jangan firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu ingat firman Tuhan. Mau simpan firman Tuhan. Dan mau melakukan firman Tuhan bersama dengan Tuhan. Supaya hati kami selalu bersuka cita senantiasa. Tidak sedih, tidak bimbang, tidak takut. Tapi tadi firman Tuhan katakan kami berani menghadapi apa saja yang terbaik. Bukan yang jahat tapi yang baik bersama dengan Tuhan. Supaya kami semuanya boleh menjadi saksimu di mana kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang. Mohon naungan Tuhan. Biarlah berkat-berkat dari Bapak kami di surga melimpah dalam hidup kami, berkat jasmani rohani. Juga kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup kami. Supaya kami boleh memberikan kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang. Oh terima kasih juga penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami boleh berlayak untuk menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih berkati tangan-tangan yang sudah memberikan mungkin kue-kue minuman. Tuhan sebentar juga kami akan menikmati berkat-berkat jasmani. Oh terima kasih. Biarlah berkat jam ini menjadi sehat bagi kami. Sebentar kami pulang menerima damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini pada kami. Haleluya. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya. Tetap duduk, ibu-ibu kita berfoto dulu.